Hari ini kita akan memasuki babak terakhir dari kitab Ester. Bapak Ibu, kita udah pelajarin dari pasal yang pertama dan sekarang sampai pasal terakhir. Saya berdoa Bapak Ibu mengalami pengalaman yang berbeda setelah mendengar pengajaran kitab Ester. Hidupmu berbeda, cara pandangmu berbeda, sikapmu berbeda, kelakuanmu berbeda, tindakanmu berbeda. Semakin hari semakin mengenal Tuhan dan semakin hari semakin didapatin menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita pelajarin dari apa yang terjadi dengan kehidupan Ester dan Mordekai, kita belajar banyak. Ternyata di balik semua masalah, di balik semua persoalan, di balik semua tekanan, aniaya, himpitan, persoalan, ternyata Allah yang Maha Perkasa siapkan sesuatu yang besar. Ujungnya Ester menjadi ratu, orang yang dikasihi raja, dan Mordekai pun dapat kebesaran. Jadi orang yang penuh kuasa, bahkan mendapatkan berkat dan kekayaan. Nikmatin Bapak Ibu kalau ada masalah, tantangan, persoalan. Semakin kau ngadapin masalah dan semakin gak tahu jalan keluarnya, semakin berat masalahmu, semakin kau akan melihat mujizat Tuhan. Semakin kau ngalami tekanan yang hebat, yang rasanya gak mampu, rasanya gak sanggup, semakin kau berserah sama Tuhan. Cepat atau lambat tangan Tuhan akan muncul dalam keperkasaannya. Bagian kita adalah menyenangkan hati Raja. Bagian kita adalah menikmatin setiap perjalanan hidup kita ini bersama Tuhan. Kita hanya mau menyenangkan Tuhan. Di balik semua persoalan, ternyata kemarin kita pelajarin, ada tangan Allah yang sedang menulis sejarah kemenangan, sejarah kebesaran. Sebab sejarah yang ditulis oleh orang-orang menang akan memberitakan kemasyhuran nama Tuhan. Bapak Ibu, kita harus memiliki sikap hati yang berbeda. Semakin hari, semakin tahu menyenangkan hati Tuhan. Bukan fokus pada diri kita sendiri, bukan fokus pada persoalan kita sendiri, tapi kita mau belajar fokus menyenangkan hati Raja di atas segala raja. Bagian kita hari ini menikmatin perjalanan hidup kita bersama Roh Kudus setiap hari. Belajar dalam segala hal, dalam segala sesuatu kita menyenangkan hati Tuhan. Tidak ingin yang lain kecuali menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan dengan segenap hati, kita mempermuliakan nama Tuhan sekalipun di tengah masalah, sekalipun di tengah persoalan. Kita tahu, kita ngejar Allah, kita mau menyenangkan hati Raja, kita mengejar kebenaran, kita akan mendapatkan semuanya. Kitab Matius katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi banyak orang ketika menghadapi masalah yang dicari bukan kebenarannya, yang dicari bukan pribadinya Tuhan, yang dicari tangannya Tuhan. Bagaimana persoalanku diselesaikan, bagaimana aku mengalami breakthrough dan terobosan, bagaimana keluarga aku dipulihkan. Engkau dapatkan, tapi engkau gak dapat semuanya. Tapi waktu kita mencari Tuhan dengan segenap hati, kita menyenangkan hati Tuhan, kita mempermuliakan nama Tuhan di atas segala-galanya, kita mendedikasikan hidup kita untuk Tuhan, kita akan mendapatkan banyak hal yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Kita akan lihat, ternyata di balik persoalan, apa yang dialami Mordekai ketika muncul orang jahat namanya Haman, ternyata di sanalah permulaan terjadi problem dan masalah. Dari sanalah pula muncul namanya promosi dan peninggian. Makanya kalau Bapak Ibu ngadepin masalah dan persoalan, jangan nyalain orang lain. Koreksi hatimu, kejar Tuhan, cari Tuhan. Kalau punya kesalahan, punya pelanggaran, bertobat, sadar diri, belum terlambat. Mungkin hidupmu selama ini bikin kacau, bikin rusuh, selalu bikin problem. Masih ada kesempatan datang sama Tuhan. Mungkin pelayananmu selama ini selalu bikin masalah di tempat gereja, masalah dengan pemimpin, masalah dengan gembala, masalah dengan siapapun. Nikmatin sama Tuhan. Kalau engkau sadar diri dan mengaku salah di hadapan Tuhan, bertobat dan Tuhan sanggup pulihkan. Nikmatin perjalananmu bersama Tuhan. Tuhan akan sanggup pulihkan. Hari ini kita meski tahu ternyata lewat persoalan, lewat himpitan, lewat tekanan, waktu kita didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan kita yang kerja pakai kekuatan kita, kita menyerahkan sepenuhnya sama Tuhan. Tuhan campur tangan di atas semua masalah kita. Kita akan lihat bagaimana Tuhan juga bekerja atas Yusuf. Kalau Bapak Ibu lihat ya, Yusuf
juga mengalami masalah persoalan yang sama. Dari dia dapat mimpi, dikucilkan oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, dijual ke rumah Potifar, dipenjara, dan ujungnya setelah mengalami persoalan yang itu sebagai skenario Tuhan sedang mempersiapkan Yusuf menjadi orang besar, ternyata Yusuf memiliki respon yang benar. Kalau Bapak Ibu baca di Kejadian 41 ayat 40 sampai 41. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ini kan gak langsung ujuk-ujuk Yusuf jadi orang yang penuh kuasa di tanah Mesir. Dia kan ngalami proses. Dia dimasukin sumur, dimusuhin keluarganya, di rumah Potifar difitnah, dimasukin penjara. Ada perjalanannya. Dan perjalanan ini ternyata membentuk hatinya Yusuf semakin hari semakin mencari Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Nah, apa yang dialami Yusuf ini juga ternyata dialami oleh Mordekai. Mordekai ternyata dia juga dianiaya, dia mau dibunuh, dia diancam. Tidak hanya Mordekai saja yang diancam, ternyata seluruh orang Yahudi juga mau dibinasakan. Tetapi Mordekai tahu bagaimana dia harus bersikap dan bertindak. Ujungnya hari ini kita akan belajar. Di ayat yang pertama, di Ester pasal yang ke-10 ayat pertama. Maka Raja Ahasiweros mengenakan upeti atas negeri daerah-daerah pesisir juga. Segala perbuatannya yang hebat serta gagah dan pemberitaan yang seksama tentang kebesaran yang dikaruniakan raja kepada Mordekai, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja dan Persia, raja-raja Media dan Persia? Ternyata di balik semua yang dialami pergolakan, Bapak Ibu mesti baca seluruh pasal dari kitab Ester, dari pasal pertama sampai pasal 10, Bapak Ibu bisa dengerin, nanti ada link di deskripsi. Bapak Ibu tonton dari part pertama sampai part hari ini part yang terakhir di kitab Ester. Bapak Ibu akan tahu sejarahnya, perjuangannya, peperangannya, ancamannya, kengeriannya yang akan ditimbulkan oleh Haman. Tetapi ketika Mordekai dan Ester ini didapatin bisa menyenangkan hati raja, dia memiliki hati nurani yang murni. Dia memiliki kehidupan yang berbeda. Mordekai ketika diancam oleh Haman, diancam hanya oleh Haman, dia tidak terlalu pusing. Tapi kalau Haman sudah mengancam bangsanya, orang-orang Yahudi dan seluruhnya, dia mulai bertindak. Karena Haman sudah bertindak di luar batas. Kalau masalah personal dengan Haman, Mordekai tenang-tenang saja. Tapi kalau menyangkut bangsa dan negaranya, Mordekai mulai mengadakan doa dan puasa selama 3 hari. Dia ngomong sama Ester, menghadap raja. Sekalipun Ester menghadap raja, kalau nggak dipanggil dan raja nggak berkenan, akan mempertaruhkan nyawanya, bisa dipenggal. Dan Ester mengambil keputusan, meresikukan nyawanya sendiri menghadap raja. Terjadi kemurahan Tuhan. Ada campur tangan Tuhan. Bapak Ibu, nikmatin semua persoalan yang terjadi. Persoalan itu membuat kita dipromosi. Selama sikapmu benar, reaksimu benar. Banyak orang ngadepin masalah, reaksinya salah, bukan dipromosi, masalahnya tambah gede. Hari ini Bapak Ibu yang sedang menghadapi masalah, sebenarnya masalah itu baik buat hidupmu, supaya engkau kembali kepada Tuhan, berkaca sama Tuhan, melihat bagaimana Tuhan memproses hidupmu diubah menjadi serupa segambar dengan Dia kalau reaksimu benar. Banyak orang ketika ngadepin masalah reaksinya salah, selalu bertanya sama Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa? Aku kan sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu. Kenapa ini gara-gara si A, si B, si C? Selalu cari alasan, selalu cari orang yang disalahkan, cari kambing hitam, dan tetap merasa benar. Orang-orang model kayak begini ya susah ngalami breakthrough dan terobosan. Kalau Bapak Ibu ngadepin masalah, datang sama Tuhan. Izinkan Tuhan mengkoreksi hatimu. Tanya sama Tuhan, maunya Tuhan itu apa? Semakin hari kita menyerahkan hati kita di hadapan Tuhan, semakin kita mau dibentuk, mau diproses, semakin kita diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Jangan bantah, jangan merasa benar sendiri, jangan merasa hebat sendiri, jangan merasa kudus sendiri, jangan merasa menjadi orang yang selalu di atas angin.
Bapak Ibu, kadang kita itu harus ngadepin kok hal-hal seperti itu. Tuhan ajarin kita untuk belajar rendah hati. Banyak orang ya udah ngadepin masalah masih tetap sombong. Jalan dongak terus. Kalau hujan kemasukan air hidungnya karena jalannya dongak terus. Sudah begitu tidak sadar diri. Banyak orang sudah ngadepin masalah, hidupnya kacau, keluarganya berantakan, tapi tidak sadar diri, masih tetap meninggikan diri. Ini loh orang-orang yang keras hati, keras kepala. Kalau kita ini sudah ngadepin masalah persoalan yang kita sendiri nggak tahu jalan keluarnya, datang sama Tuhan. Serahin sama Tuhan, bergaul sama Tuhan. Bagian kita ini kan menyerahkan hati kita ini sepenuhnya sama Tuhan. Kita ini untuk menyerahkan hati kita sepenuhnya di hadapan Tuhan kan dibutuhkan. Menaklukkan pikiran, perasaan, kemauan, dan kehendak kita ini pada kebenaran firman Tuhan. Kalau kita ini nggak bisa menaklukkan diri kepada firman, kita susah menjadi orang yang berserah. Kita ngikutin cara dunia. Cara dunia itu pingin melakukan sesuatu untuk menyelesaikan sesuatu dan mendapatkan sesuatu. Ngikutin cara Tuhan itu, dengerin firman, dengerin maunya Tuhan, dengerin suaranya, baru lakukan. Tuhan yang kerja, Tuhan yang beracara dalam kehidupan kita. Ikut Tuhan itu harusnya rest in the presence of the Lord. Nggak terlalu babak belur. Orang Kristen kok hidupnya babak belur. Orang Kristen kok hidupnya ngoyo menderita terus. Memang diizinkan kadang penderitaan untuk memproses kita, tapi hidup nggak selalu menderita loh. Hidup akan menikmatin kebaikan karena Tuhan beracara di balik semua masalah dan persoalan. Tujuannya apa? Ditinggikan. Mordekai dan Esther ngalami tekanan yang hebat di pasal-pasal sebelumnya. Bapak Ibu mesti dengerin pengajaran yang sebelumnya. Tetapi di ujungnya ketika mereka ini didapatin, hatinya bisa menaklukkan sang raja. Berbeda, terjadi pembalikan keadaan. Ternyata Tuhan promosi. Mordekai mendapat kebesaran. Di ayat yang kedua, segala perbuatan yang hebat serta gagah dan pemberitaan yang seksama. Namanya Masur ditinggikan. Tentang kebesaran yang dikaruniakan raja kepada Mordekai. Bukankah semua itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Media dan Persia? Ikut Tuhan itu naik terus, dipromosi, ditinggikan, ngalami kemenangan, ngalami breakthrough, ngalami terobosan. Kenapa kok kita nggak ngalami breakthrough dan terobosan? Karena kita belum menaklukkan diri kepada Tuhan. Tuhan adalah raja di atas segala raja. Di sisi sebagai raja, dia adalah seorang bapa yang baik. Tidak mungkin bapak pingin anaknya menderita. Tidak mungkin seorang bapak yang baik pingin anaknya keleleran menderita. Saya percaya. Makanya Alkitab katakan di kitab Amsal 13 ayat yang kedua, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Kalau kita didapatin bisa menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan berkatin kamu. Bukankah berkatnya Mordekai ini melimpah-limpah? Bayangkan di ayat pertama, maka Raja Ahasiweros mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga. Dikenakan pajak. Otomatis yang menikmati siapa? Pertama adalah orang yang paling berkuasa. Yang pertama adalah raja, ratu, dan tentunya Mordekai. Ini menikmatin berkat yang luar biasa. Ikut Tuhan itu ngikutin caranya Tuhan, ngikutin maunya Tuhan, ngikutin proses Tuhan. Bukan ngikutin mau kita sendiri. Banyak orang ikut Tuhan pakai caranya sendiri. Nggak mau diproses, nggak mau dibentuk, maunya berada di atas terus. Ternyata waktu di atas kelakuannya bukan menjadi berkat bagi banyak orang, malah menjadi batu sandungan dan mencerminkan perbuatan setan. Ikut Tuhan itu lewat proses, tidak ada yang instan. Ikut Tuhan itu by proses, dibentuknya lewat proses, namanya sekolah penderitaan. Namanya sekolah padang gurun yang diizinkan Tuhan membersihkan sampai kedalaman batin kita ini. Ternyata waktu ngalami proses sekolah padang gurun, sekolah penderitaan itu, Tuhan mempersiapkan untuk menuju kebesaran. Banyak orang tiba-tiba tanpa proses menuju kebesaran, nggak lama menikmati kebesaran itu jatuh dan hancur. Kenapa? Karakternya tidak terbentuk. Kita akan lihat satu contoh lagi. Apa yang dialami oleh Daniel. Daniel juga mengalami masalah yang sama, yang nggak jauh beda dengan apa yang dialami oleh Yusuf, bahkan oleh Mordekai. Di Daniel 6 ayat 1 dan 2. Terus kita lanjutkan di Daniel 6 ayat yang keempat. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil raja-raja kerajaannya. Mereka telah
mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Di ayat yang ketiga, membawai mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepadanya mereka, para wakil raja, harus memberi pertanggungjawaban supaya raja jangan dirugikan. Perhatikan ayat yang keempatnya. Kemudian para pejabat tinggi wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak didapatin suatu kelalaian atau suatu kesalahan padanya. Ini yang powerful sekali. Ternyata Daniel ini adalah orang yang mengalami apa yang dialami oleh Mordekai, apa yang dialami Yusuf. Bahkan dari ayat pertama pun Daniel ini mendapat kasih karunia Tuhan, dapat favor Tuhan. Tidak heran dia dipromosi Tuhan. Di Daniel pasal yang pertama pun Tuhan sudah campur tangan secara ilahi. Tidak heran orang ini didapatin menyenangkan hati Tuhan dan dia dipromosi. Di ujungnya kita lihat di Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Terus kita akan kembali ke kitab Esther di ayat yang ketiga. Karena Mordekai orang Yahudi itu, karena Mordekai orang Yahudi itu di pasal yang ke-9 juga ditulis juga sama nih. Karena Mordekai orang Yahudi itu ditulis lagi. Kenapa? Ini penting sekali karena orang-orang Yahudi adalah orang-orang pilihan Tuhan, orang yang dikasihin Tuhan. Menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros, dan ia dihormatin oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak sanak saudara, sebab ia berikhtiar yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Kalau kita kembali ke Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Dia ngalami yang sama. Kita akan lihat apa yang dialami oleh Daniel. Dia dipromosi oleh Tuhan. Perhatikan ayat yang ketiga. Kita akan baca di Daniel pasal yang ke-6 ayat 28. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia. Itu dia punya kedudukan tinggi. Seperti Daniel, seperti Yusuf, seperti Mordekai. Mereka dipromosi menjadi orang-orang penting. Kalau Bapak Ibu selidikin, mereka adalah orang-orang yang punya integritas. Karakternya, reaksinya itu selalu benar di hadapan Tuhan. Banyak orang dipromosi tapi reaksinya salah, sikapnya busuk, kelakuannya jelek. Ya bagaimana mungkin Tuhan bisa promosi dan Tuhan tinggikan? Ngikut Tuhan itu ngikut caranya Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingin dipromosi dan ditinggikan, ngikutin maunya Tuhan. Hari ini apapun yang Bapak Ibu alami, masalah, persoalan, himpitan. Karena setiap orang Kristen hari ini di muka bumi ini selalu punya masalah. Nikmatin masalahmu. Jalan bersama Tuhan. Ikutin maunya Tuhan. Ikutin caranya Tuhan. Di balik semua masalah itu Tuhan siapkan promosi dan peninggian. Bayangin ya, di ayat yang ketiga di Esther pasal yang ke-10, karena Mordekai orang Yahudi itu menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros, ia dihormatin oleh orang Yahudi serta disukai oleh banyak saudaranya. Berani. Orang yang didapatin menyenangkan hati Tuhan itu jadi berkat, bukan menjadi batu sandungan. Karena dia tahu persis, dia ngikutin hukum pertama dan hukum kedua. Hukum pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Kita mengasihi Tuhan dan kita mengasihi di hukum yang keduanya, mengasihi sesama. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Baru kalau orang itu bisa melakukan kedua hukum ini, orang itu bisa melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan. Banyak orang Kristen ya datang ke gereja, rajin ibadah, tapi hidupnya jadi batu sandungan. Rajin ibadah, tapi suami istri gegeran, ribut, berantem.
rajin ibadah, masih simpen kepahitan, masih simpen sakit hati, bagaimana mungkin jadi berkat? Kalau kita didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, kita itu disukain banyak orang, bukan karena apa? Karena ada manifestasi Tuhan yang mengalir dalam hidup kita. Karena hidup kita mencerminkan kemuliaan Tuhan, ada karakter ilahi yang mengalir dalam diri kita. Tapi banyak orang ya, tidak bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terlalu ego. Bapak Ibu, kalau engkau masih simpen ego, hawa nafsu, kepahitan, sakit hati, kesel, jengkel, dendam, engkau belum bisa mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Hukum yang kedua itu kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Termasuk orang yang nyebelin, orang yang mengecewakan, orang yang bencekno, orang yang nyakitin, orang yang melukai. Siapapun orangnya, kita harus mengasihi seperti diri kita sendiri. Baru manifestasi karakter Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kita. Kalau tidak, kita akan kelihatannya rohani sih, tapi sebenarnya di dalamnya remuk, bobrok, rusak, dan bejat sekali. Orang-orang model kayak begini ya nggak bakalan dipromosi Tuhan. Kalau dipromosi Tuhan hanya membuat malu nama Tuhan. Tuhan tuh mau kita menikmatin semua yang dijanjikannya. Kita menikmatin semua kebesaran, keajaiban, dan kedahsyatannya. Tuhan siapkan sesuatu yang ilahi, yang Tuhan mau kita menikmatinya. Tapi banyak orang nggak sampai ke sana. Karena orang masih sibuk dengan dirinya sendiri. Nggak mikirin hati Tuhan. Hari ini, kalau engkau ngadepin masalah yang berat, sudah nggak tahu jalan keluarnya, datang sama Tuhan. Karena hampir setiap hari saya di send messenger, di WA, di DM, banyak orang punya masalah dan persoalan. Ketika nggak tahu jalan keluarnya, dia pikir DM saya tahu. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta bisa menyelesaikan masalah. Sebenarnya harus yang terutama mereka harus mencari Tuhan dahulu. Ya bagus, saya terima dengan baik. Kalau ada orang telepon, orang chat, orang DM, orang send messenger, saya silakan terima, saya akan doakan, saya akan bawa dalam doa. Tetapi harusnya yang mereka cari, Bapak Ibu cari adalah hadirat Tuhan, datang ke dalamnya, menyenangkan hati Tuhan, sembah Dia, tinggikan Dia, cari Tuhan. Ini kemarin kita udah bahas nih. Senengin Tuhan. Jangan datang kepada Tuhan dan nyerahin masalahmu, tapi senengin hati Raja. Ini di pasal yang ke-9 kita pelajarin, pasal yang ke-10 kita udah pelajarin. Bagaimana kita membuat Raja kita itu senang dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Baru Dia akan lakukan sesuatu yang ajaib. Tuhan kita tuh pasti membela kita. Tuhan tuh pasti menolong kita. Apalagi kalau kita didapati menyenangkan hatinya. Kita didapati menjadi anak-anak kesayangannya. Tuhan pasti melakukan hal yang berbeda. Tuhan kasihnya sama antara orang fasik dan orang benar. Sama rata. Tapi Tuhan akan memperlakukan orang-orang tertentu berbeda. Yusuf diperlakukan berbeda oleh Tuhan. Daniel diperlakukan berbeda. Esther diperlakukan berbeda. Mordekai diperlakukan berbeda. Padahal Esther dan Mordekai adalah bukan siapa-siapa. Dia adalah orang yang sangat biasa saja, tapi memiliki karakter yang berbeda, memiliki sikap yang berbeda. Esther memiliki sikap dan karakter elok parasnya, kelakuannya menarik perhatian. Ini orang-orang yang menjadi kandidatnya Tuhan untuk dipromosi dan ditinggikan, untuk dipercayakan perkara-perkara ilahi yang dahsyat di masa-masa yang akan datang. Kalau Bapak Ibu didapatin hatimu menyenangkan Tuhan, hatimu berbeda seperti Esther, seperti Mordekai, seperti Daniel, seperti Yusuf, cepat atau lambat seluruh surga akan bergerak melakukan breakthrough dan terobosan atas hidupmu, melakukan pembelaan, melakukan promosi dan peninggian, karena engkau didapatin berbeda di atas rata-rata, mencintai Tuhan, memberi hidupmu, pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu sepenuhnya untuk Tuhan, sepenuhnya. Ini dibutuhkan komitmen kita setiap hari. Berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian, berjalan dalam kemuliaan Tuhan setiap hari. Nempel sama Tuhan. Bapak Ibu, ada hal ternyata dari upah yang kita lakukan, kita hidup kudus itu ternyata upahnya di belakang.
dan untuk selama-lamanya kekal. Kalau kita menikmatin dosa pun, kita menikmatinya di depan, tapi kita bayarnya di belakang. Kita ingin menikmatin kemuliaan Tuhan, kita bayarnya di depan, dan ujungnya kita akan menikmatin kedahsyatan. Dosa itu dinikmatinya di depan, tapi bayarnya di belakang. Kemuliaan Tuhan kita bayarnya di depan, kita menikmatinya di belakang. Bayar harga, pikul salib, sangkal diri, mati daging, sepenuhnya dalam hadirat Tuhan setiap hari. Nyenengin hati Tuhan. Kita tuh nyenengin Tuhan toh. Mau ngejar apa sih? Kita mau ngejar apa? Tetap loh, saya ini bukan pengangguran. Saya bukan hamba Tuhan pengangguran. Saya punya usaha. Saya tetap lakukan tugas saya dengan tanggung jawab. Saya juga mencari Tuhan. Tetapi yang utama bukan melakukan pekerjaan, bisnis dan usaha saya. Atau pelayanan saya, itu bukan yang utama. Yang utama adalah bagaimana saya setiap hari menyenangkan hati Tuhan saya. Menyenangkan hati Raja di atas segala raja. Menyenangkan Kristus, Raja yang berkuasa itu. Raja Allah pencipta langit dan bumi itu. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita didapatin bisa menyenangkan hati Kristus, hidupmu pasti dipromosi, ditinggikan. Mungkin ada Bapak Ibu yang hidupnya selama ini kacau, bikin dosa, bikin pelanggaran, bikin kesalahan yang fatal. Di masa-masa lalu mungkin kau pelayanan bikin pelanggaran dan dosa. Hari ini datang sama Tuhan, Tuhan sanggup pulihkan. Engkau mungkin selama ini bisnismu kotor, nipu orang, dan akhirnya engkau ngalami bangkrut, kekacauan. Tuhan sanggup pulihkan. Datang sama Tuhan bertobat. Keluargamu yang kacau, ruwet, mungkin di ujung perceraian, datang sama Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan. Kalau engkau didapati menjadi orang yang bisa menyenangkan hati Raja, Tuhan akan turun tangan dengan caranya ajaib. Dia akan bikin breakthrough, dia akan bikin terobosan, dia akan lakukan hal yang ilahi, yang dahsyat dalam hidupmu. Jalan terus sama Tuhan. Ini kitab Ester. Kita sudah selesai di pasal yang sampai ke pasal 10. Saya berdoa hasilnya akan muncul orang-orang yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Jadi kita tahu prioritas kita itu siapa. Dalam hidup ini yang kita prioritaskan siapa, kita harus tahu. Kalau kita nggak tahu prioritas kita siapa, ya kita jalan hidup semau kita sendiri. Tuhan harus jadi yang utama dan terutama. Tuhan yang harus dimuliakan. Tuhan yang harus ditinggikan. Melebihi apapun. Waktu kita bisa menyenangkan hati Raja di atas segala raja. Apa saja yang dikerjakan tanganmu, Tuhan akan bikin berhasil. Bapak Ibu, bayangkan setiap hari kita bisa menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan semakin manifestasi dalam hidup kita. Kekuatan dan kedahsyatannya semakin melimpah dalam hidup kita. Kita berjalan, Tuhan menyertain kita. Kita bekerja, Tuhan menyertain kita. Kita deal bisnis, kita bangun hubungan dengan orang-orang pun diberkatin Tuhan. Karena apa? Ada manifestasi Tuhan yang mengalir dalam hidup kita. Kita belajar seluruh kitab Ester. Saya berdoa hubunganmu dengan customer, hubunganmu dengan suamimu, hubunganmu dengan istrimu, hubunganmu dengan anak-anakmu, hubunganmu dengan pelangganmu, hubunganmu dengan bosmu, hubunganmu dengan gembalamu dipulihkan. Hubunganmu dengan mertuamu pun dipulihkan. Karena kita belajar menyenangkan hati Tuhan. Mordekai ternyata menjadi orang kesayangan yang disukai oleh banyak sanak saudara. Sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Yang dipikirin bukan diri sendiri, yang dipikirin orang lain. Bagaimana orang lain diberkatin, bagaimana orang lain dipulihkan, bagaimana orang lain mengalami breakthrough dan terobosan. Orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang ngerti isi hati Tuhan, dia tidak fokus pada egonya, dia nggak fokus pada dirinya sendiri, dia nggak fokus kepada kebutuhannya, dia mulai fokus kepada kebutuhan banyak orang. Dan pasti kebutuhannya pribadi dicukupin Tuhan, pasti. Orang-orang seperti ini, dia tidak menyayangkan nyawanya. Barang siapa menyayangkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Orang-orang kayak seperti ini, seperti Ester, dia nggak pusing. Sekalipun aku menghadap raja, dipenggal kepalaku nggak pusing. Asalkan aku berusaha menghadap raja, supaya dapat favor, dapat kemurahan, dan bangsaku dihindarkan dari niat jahat si Haman. Akhirnya
dilakukan. Orang-orang yang fokus untuk menyenangkan hati Tuhan, fokusnya bukan pada diri sendiri lagi, fokusnya kepada tujuan yang lebih gede lagi. Bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan berkuasa, bagaimana Tuhan melakukan breakthrough dan terobosan kepada orang-orang yang membutuhkan. Powerful kan? Jalan menuju peninggian, jalan menuju promosi adalah lewat jalan penderitaan, lewat jalan tekanan, lewat jalan himpitan, lewat jalan persoalan. Ternyata membentuk hati kita, ternyata mengubah yang di dalam kita. Nikmatin semua yang terjadi dalam hidupmu hari ini. Apapun yang terjadi, apapun persoalanmu, apapun yang kamu alami, apapun beratnya tekanan hidupmu, jalan sama Tuhan, senengin hati Tuhan. Tuhan akan bikin breakthrough, Tuhan akan lakukan sesuatu yang ilahi. Dia akan bikin mujizat dan namanya akan disebut atas hidupmu, atas keluargamu, atas anak cucumu. Bayangkan Bapak Ibu, Mordekai, semua orang tahu. Ini loh Mordekai. Di ayat yang kedua, segala perbuatan yang hebat serta gagah dan pemberitaan yang sesama tentang kebesaran yang dikaruniakan raja kepada Mordekai. Bukankah semuanya tertulis di dalam kitab sejarah raja-raja Media dan Persia sampai ditulis dalam sejarah? Semua perbuatan baik kita, semua yang kita lakukan, komitmen kita dengan Tuhan, bayar harga dengan Tuhan, ditulis. Suatu hari anak cucu kita akan membaca, merasakan, mengingat apa yang kita pernah lakukan hari ini. Hari ini, hidupmu, keputusanmu hari ini akan memberi dampak kepada generasi yang akan datang. Kalau kamu komitmen, cintai Tuhan dan kasihin Tuhan, engkau sedang meninggalkan sejarah. Sejarah tentang kemuliaan Tuhan yang bekerja melalui hidupmu. Sejarah tentang kesucian yang kamu lakukan. Sejarah tentang kekudusan. Sejarah tentang pemulihan. Sejarah tentang tangan Tuhan yang ajaib yang menyertai hidupmu. Sejarah tentang pembelaan Tuhan. Sejarah bagaimana pembalikan keadaan terjadi dalam hidupmu. Generasi yang akan datang mengingat-ingat kita. Dimulai dengan apa yang kita lakukan hari ini. Hari ini enjoy jalan sama Tuhan. Ada ujungnya ngikut Tuhan. Setan tak pernah tahu ujungnya kita seperti apa. Kemarin kita pelajarin. Haman membuang undi kok. Suruh orang membuang undi. Dia tidak tahu tanggalnya kapan, waktunya kapan untuk membinasakan orang Yahudi. Dia tidak tahu ujungnya seperti apa. Ternyata di tanggal yang ke-13 bukannya orang Yahudi dibinasakan, malah terjadi pembalikan keadaan. Dihabisin semua musuh-musuh orang Yahudi. Tanggal 14, tanggal 15-nya, mereka merayakan Purim. Sampai hari ini, orang Yahudi merayakan Purim, hari raya kemenangan, pembalikan keadaan. Saya berdoa, apapun yang terjadi dalam hidupmu hari ini, Tuhan akan lakukan pembalikan keadaan. Apapun yang sedang kamu alami ini, Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan. Tuhan sedang persiapkan promosi dan peninggian atas hidupmu. Yang dikejar bukan berkatnya, bukan mujizatnya. Banyak orang ke gerejanya mengejar mujizatnya, ngejar pendeta yang punya karunia, pingin ditumpangi tangan, pingin dinubuatin. Percuma dan sia-sia. Kalau engkau hari-harimu gak mengejar pribadi Tuhan. Kalau harimu engkau kejar perkenanan Tuhan. Kau menyenangkan hati raja di atas segala raja. Hidupmu mempermuliakan dan didapati menjadi orang yang berbeda di atas rata-rata. Tuhan cepat atau lambat akan membuat hidupmu dipromosi, ditinggikan, menikmatin keajaiban dan kedahsyatan yang Tuhan akan kerjakan di masa yang akan datang. Amin. Saya berdoa, setelah engkau dengar pengajaran seluruh dari kitab Ester ini, engkau akan mengalami banyak breakthrough dan terobosan. Hatimu diubah Tuhan. Sikap hidupmu berbeda ketika menghadapi masalah dan tekanan. Kamu gak fokus pada masalahnya, tapi kamu fokus kepada janji Tuhan. Sebab di balik semua masalah dan persoalan, ada promosi dan peninggian. Ada breakthrough dan terobosan. Ada pekerjaan tangan Tuhan yang akan menjadi kesaksian dalam hidupmu sepanjang masa bahwa Tuhan sedang lakukan terobosan. Tuhan pernah bikin mujizat. Tuhan pernah bikin pembalikan keadaan. Amin. Sekarang bagian kita adalah lakukan menjadi bagian kita. Dan Tuhan akan lakukan yang menjadi bagiannya. Amin.
Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur buat Raja kami yang maha mulia. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Kami sudah belajar seluruh kitab Ester dari pasal pertama sampai pasal 10. Hamba-Mu berdoa setiap orang yang mendengarkan firman ini, hatinya diubahkan. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin hari semakin mencintai Tuhan. Biar fokus pada tujuan Tuhan. Kamu berdoa, orang yang rajin mendengar firman ini diubahkan, mengalami breakthrough dan terobosan, mengalami pemulihan. Kamu berdoa untuk orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh boleh bilu, jadilah engkau sehat, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus, biar kehendak-Mu yang jadi di atas bumi seperti di dalam surga. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. And God bless you. My hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi kemuliaan. Sembah dengan nyanyian ini. Dipenuhi pujian, kami berikan yang kalem saja. Korban pujian, angkat tanganmu, sembah Dia. Kau saja Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Dipenuhi kami. Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja haleluya, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Tetap fokus sama Tuhan.
Tetap main yang lemah. Roh Kudus, aku minta urapan itu sedang mengalir dari ujung ke ujung. Aku berdoa urapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Mengkene mende peke nomo sandiro nomo topo kura labate bene mete. Imine mebe piene meke nomo to sandirine. Nikmati ada gelombang pengurapan itu sedang mengalir. Aku berdoa urapan itu sedang turun. Sekarang lebih kuat urapan itu. Pake nomo soko henaramante kono. Hinemente pepe pikiana rabahana maseko. Hipeko naralabatabak. Terus ada beberapa orang sedang dijamah Tuhan. Aku berdoa semakin kuat urapan itu turun. Now in Jesus name. Terus Roh Kudus, bagianmu sekarang. Bagianmu sekarang. Apakah nama sekonomo? Ikere bete kiene mende beki nomoko sante konomo. Ine mende rebe piana bahana masya. Irala baka harabasya nama takara nama sekene mende beki. Terus semekunara lama dabang. Terus kita akan nikmatin Tuhan. Kita nikmati hadiratnya. Terus Tuhan, pagi hari ini hadir dalam ruangan ini Tuhan. Lawat orang-orang yang haus dan lapar. Lawat orang yang haus dan lapar ini. Sementara aku berdoa, urapan itu bergerak dari ujung ke ujung. Sekarang terima pengurapan itu seperti gelombang mengalir. In Jesus name. In Jesus name. In Jesus name. Mekono mondo ko sandere mete pepi ana makare pekono mo. Ine mendere bete pepe kiene mekiana rabata pasyana mata baka. Ipe konondoro mondo po sandere mete pepe piene mekia mara. Ini mi piere pepe shendo kono moto kara labata baka. Terus Tuhan, buat sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Kau lihat orang yang haus dan lapar ini Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka akan dilawat Tuhan. Mereka yang sudah kering, angkat tanganmu yang udah kering, lama gak ngalami Tuhan. Minta sama Tuhan, minta sama Roh Kudus pagi hari menjamah hidupmu. Aku lepaskan urapan ini turun di antara umatmu. Ada kuasa Allah yang bergetar. Tiba-tiba ada beberapa orang dijamah Tuhan. Sampai engkau gak tahan. Urapan itu semakin kuat. Sekarang Jesus name. Jesus name. Terus ada orang-orang gak tahan. Kuat sekali urapan di ruangan ini. Sekarang jamah Tuhan. Jamah Tuhan. Terima pengurapan itu. Terima pengurapan itu. Terus yang sudah bisa nyembah, pakai sembah Tuhan. Izinkan Tuhan hadir menjamah hidupmu pagi hari ini. Buat hatimu haus dan lapar ingin kenal Tuhan lebih dari apapun juga. Engkau menguasai, bukan aku. Aku bukan siapa-siapa. Ini bagianmu menjamah umatmu. Lawat mereka dengan hadiratmu. Terus semakin kuat. Aku perintahkan setiap roh yang bukan dari Tuhan, kepahitan, sakit hati, kecewa, aku perintahkan kau pergi dan tinggalkan dalam ruangan ini. Aku berdoa urapan itu semakin kuat Tuhan.
Hadirat-Mu turun dalam ruangan ini. In Jesus' name. Jesus, we thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. We praise you, we adore you. We thank you, we thank you. Aku berdoa, Engkau tetap tinggal dalam ruangan ini menjamah umat. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu, sembah Dia. Lagu ini dinyanyikan, sementara umatmu menyembah, Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan dalam ruangan ini. Engkau saja yang layak disembah dan ditinggikan. Biar urapanmu mengalir dalam ruangan ini. Aku berdoa pengurapan Ibu sedang turun dalam ruangan ini. Sakit, taruh tangan kananmu di bagian yang sakit. Saya mau berdoa. Aku berdoa, biar urapan kesembuhan itu turun dalam ruangan ini. Dan aku perintahkan semua sakit, penyakit, dan kelemahan tubuh pergi, tinggalkan tubuh orang-orang yang sedang menyembah ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berserah penuh kepadamu. Tolong anak kecil bisa di ruangan lain. Hormatin Tuhan. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau anaknya diam nggak apa-apa. Kalau anaknya berisik, suruh pindah ke ruang lain. Terima kasih. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih buat jamahan-Mu. Saya mau duduk diam, tetap menyembah Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin, amin. Buka matanya, silakan duduk. Yoro laini aini yoro laini
yang pengen nyembah. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Jesus, I just want to thank you. Saya nyanyi lagu ini loh, ngerasain hadirat Tuhan loh. Jesus, I just want to thank you. Thank you for being so good. Enak tau nyembah Tuhan itu ya. Loh kok bengong semua? Kalau kita ketemu Tuhan, loh kamu jadi bengong loh. Makanya orang Kristen harus ngalami Tuhan dan ketemu Tuhan setiap hari. Kalau kau ke gereja nggak pernah ketemu Tuhan, please anak kecilnya bisa ditolong. Ada ruangan lain, ruangan baby, biar yang lain nggak ganggu. Kalau kita ngalami Tuhan, kita ketemu Tuhan, kita memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Hidupmu berbeda, kelakuanmu berbeda, sikapmu berbeda. Tapi banyak orang Kristen datang ke gereja rajin ibadah, kelakuannya nggak berubah dari tahun ke tahun, tetap sama, menjadi manusia yang lama. Harusnya setiap hari kita berjalan bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Karakter, sikap, kelakuan, tindakanmu berubah menjadi sama seperti Tuhan. Harusnya. Tapi tidak semua orang nyampe ke sana. Dia lebih seneng ngikutin dagingnya, ngikutin hawa nafsunya, ngikutin egonya, tidak mau tunduk dan submit kepada Tuhan. Terus berharap dipakai Tuhan, berharap hidupnya ngalami kemuliaan Tuhan, sampai matamu biru dan rambutmu merah, tidak akan pernah berubah.